Mudah-mudahan nanti makin bertambah ke depannya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sikni ilmah warzuhni fahmah amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan pada kita bermacam-macam kenikmatan, antara lain yang kita alami dan kita nikmati, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam kegiatan BDP setiap hari Senin jam 8 malam, yaitu dengan tema Dasar-Dasar Bisnis Network Marketing. Salawat, salam, dan barokah Allah semoga dilimpah ruahkan pada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, pada seluruh keluarganya, pada para sahabat, dan pada kita semua sebagai umatnya, semoga tetap istiqomah sampai akhir zaman, dan berharap kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, pertama, yang terhormat orang tua kita, suri toladan bagi kita dan juga uswatun hasanah bagi kita semua, yaitu founder dan co-founder Smart Synergy Work, Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ratnasari. Semoga beliau keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, dikaruniai anak cucu yang soleh dan solehah, kemudian senantiasa dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Abi, Umi, dan juga AA atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi yaitu tentang dasar-dasar bisnis network marketing. Bapak Ibu, kita nanti akan belajar bersama. Saya bukan menggurui, tapi kita belajar bersama, nanti diskusi, yaitu untuk menyampaikan materi dasar-dasar network marketing ini. Yang kami hormati COO A.A. Rizal Fahmi Ramadan. Selamat malam, A. Sehat selalu. Terima kasih kesempatannya. Yang kami hormati CFO Umi Haja Elis Ratnasari. Yang kami hormati CMO Ustazah Umi Kalsum Minangsih MA. Yang kami hormati CTO Bapak Firmansyah Kurniawan. Yang kami hormati CBDO Ibu Hajah Rika Rahmawati. Yang kami hormati CMO SBS Pusat Ibu Miftahul Janah dan Uti Hajah Kartina. Yang kami hormati CMO SBS Jakarta Ibu Marliah STU, katanya masih di perjalanan, hati-hati Bu Lia, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga Bapak Faisal Dai, yang kami hormati CMO SBS Tangerang, yaitu Ibu Yunarli dan Bapak Dr. Andes Haji Sarifudin. Yang kami hormati CMO SBS Serang, yaitu Bapak Haji Surji Tabrani dan Ibu Cahya Mulyaningsih. Dan tak lupa yang kami hormati pula seluruh exco dari exco SSW 1 sampai SSW 16 yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami kepada beliau semua. Yang kami hormati seluruh leader hebat dari SC 2000, SC 1000, SC 500, SC 150, dan SC 20. Dan yang kami hormati dan kami banggakan, terima kasih moderator kita pada malam hari ini, Ibu Srining Rahayu. Ya, kita selalu bersama, Bu. Ya, Nenek Nelly ya, kita selalu bersama, selalu berdua gitu ya. Baik dalam Zoom maupun dalam offline kita selalu bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu mudahkan dalam persahabatan dan mudahkan semua urusan kita. Amin. Amin. Yang kami hormati seluruh peserta Zoom pada malam hari ini, ya, dari seluruh penjuru yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan,
sehat walafiat dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali yaitu dalam BDP yaitu Business Developing Program, yaitu dilaksanakan setiap hari Senin, yang mana Senin hari ini, Senin pada tanggal 14 Juli 2025 bersamaan dengan hari pertama masuk sekolah. Ya tentunya Bapak Ibu pasti yang masih punya anak yang sedang sekolah itu sibuk sekali. Ya mudah-mudahan di sela-sela kesibukan masih bisa mengikuti Zoom. Kita Thalibul Ilmi, mudah-mudahan dengan kita belajar pada malam hari ini, Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan pada kita dan tercapai apa yang kita cita-citakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu, sambil saya melihat. Iya, sebentar, kenapa nggak bisa? Oke. Baik, Bapak Ibu, sudah muncul Bu Neng slide-nya? Sudah. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kita akan belajar bersama yaitu dalam Business Developing Program, yaitu dasar-dasar bisnis network marketing. Nah, di sini sebelum kita berlanjut tentang apa dan bagaimana, maka ada satu hal yang saya sampaikan. Yang dimaksud dengan network marketing itu adalah pengertiannya adalah strategi pemasaran produk yang dilakukan dengan cara direct selling atau selling penjualan langsung. Nah, yang kita maksud yaitu di sini kita adalah PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Selain direct sales, network marketing juga merupakan sistem marketing bertingkat atau yang disebut dengan multi level marketing atau MLM. Nah, di sini saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Tolong nanti dituliskan di dalam chat. Coba karena kita sudah berkecimpung di network marketing, saya minta dituliskan apa alasan Bapak Ibu memilih bisnis network marketing ini. Jadi pertanyaannya, apa alasan Bapak Ibu memilih bisnis network marketing? Ya, coba dituliskan di dalam chat biar saya tahu apa alasan Bapak Ibu untuk memilih bisnis network marketing ini. Coba dilihat dulu yang mau menuliskan. Saya stop dulu. Ada nggak yang menuliskan? Saya lihatnya di mana nih? Sebentar. Saya stop dulu punya saya. Oke, coba Bapak Ibu dituliskan apa alasannya. Oh ya, ini ada Bu Irawati. Waktunya tidak mengikat. Wih, bagus. Satu. Yang kedua, dari SSS potensinya besar. Yuk, ada dua. Ayo, siapa lagi? Kenapa Bapak Ibu memilih bisnis network marketing? Apalagi, ayo, baru dua. Saya minta 5 orang. Nah, di sini Pak Marioto punya tambahan penghasilan. Bagus, ada alasan. Karena ini sudah pernah ditanyakan di SLI, yaitu mahasiswa SLI pasti tahu karena harus membuat video tentang kenapa saya memilih bisnis network marketing. Nah, dua lagi, ayo, nih Bu Ira sudah, Desa Group dari Pak Marioto, empat, silakan. Berdayakan diri Dari orang lain. Alibaba dikerjainnya berjamaah. Berdayakan Nah, diri jadi nggak kita. sendiri-sendiri ya, Masih dikerjakan secara harganya berjamaah. makin Katanya. Ayo satu lagi, coba. Ayo satu lagi. Nah, alasan modal kecil, hasilnya besar, waktunya tidak terikat. Terima kasih Bu Haja Sularsi. Ada Bu Fatima untuk pengembangan diri. Ya, masih banyak lagi. Baik, saya membuka slide lagi. Jadi kita sekarang ini berada di
Business Network Marketing. Oke. Slideshow. Nah, nih. Samakah tadi yang sudah dituliskan? Insya Allah hampir mirip-mirip semuanya ya. Sama dengan alasan kita memilih Business Network Marketing. Alasannya pertama, modal awal terjangkau. Kita akan dapat miliaran tapi modalnya tidak perlu miliaran. Cukup tidak sampai 2 juta, kita sudah dapat potensi penghasilan 3,170 juta. 3 miliar 170 juta. Potensi penghasilan tanpa batas. Ya, ini apalagi kalau yang mengambil paketnya tidak paket 1, 3, 5, 7, 15, dan juga 31. Ya, tidak hanya dari bisnis entrepreneurnya, tapi juga untuk harian, mingguan, bulanan juga ada. Kemudian betul, fleksibilitas waktu. Jadi waktunya tidak terikat. Kapan kita mengerjakan mulai dari pagi sampai malam bisa kita kerjakan. Kemudian untuk pengembangan diri kita ya, biar diri kita berkembang, maka kita harus berlatih untuk pengembangan diri ini. Kemudian ada sistem dan dukungan, terutama yaitu dari Best Corporation Syariah yang ada 4 pilar perusahaan itu sistem dukungannya. Ada finansial, kemudian ada produk, kemudian ada marketing plan-nya, dan juga ada support sistemnya di situ ada. Kemudian ini bisa diwariskan. Suatu saat yang namanya usia kita nggak tahu, ya, maka bisnis yang kita lakukan bisa diwariskan kepada pewarisnya sesuai yang dituliskan di dalam formulir pendaftaran. Dan bisa membantu orang lain. Gitu ya. Kita bisa bermanfaat bagi orang lain, karena seperti lagunya tadi dari Sahabat Karib, sebaik-baik kita adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, ini alasan memilih Business Network Marketing. Kemudian kita belum menyampaikan ciri-ciri network marketing yang baik. Ini secara umum. Mari kita cocokkan dengan bisnis yang kita geluti di Best Syariah. Apakah semuanya sudah sama ada di bisnis kita, yaitu di Best Syariah? Yang pertama, perusahaan terdaftar di AP2LI atau Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Ada ya? Sudah terdaftar kita. Ada berarti. Yang kedua, cirinya ada produk nyata, berkualitas dan bernilai tinggi yang dijual. Ada ya? Ada, produknya sangat banyak, bahkan sekarang hampir mencapai 200 ya. Dan juga di sini berkualitas karena memang banyak digunakan oleh masyarakat dan juga di sini bernilai tinggi juga dijual. Kemudian memiliki badan hukum serta kantor yang jelas. Jelas, kita adalah berbadan hukum, Best Syariah itu, dan kantornya jelas, yaitu pusatnya ada di Bandung, yaitu Grand Suropati Core yang ada di Bandung. Kemudian sistem yang terbuka. Nah, sistemnya terbuka karena kita juga bisa mengakses semua sistem yang diberikan oleh Best Syariah. Jadi kita bisa membuka di HP kita masing-masing bagaimana sistem yang disampaikan oleh Best Syariah itu. Kemudian adanya saling kerjasama antara upline dan downline atau sponsor dan mitranya gitu ya. Atasan kita dengan bahan kita ya, mitra dan leadernya. Itu selalu ada kerjasama. Karena kita adalah tadi disampaikan kerjanya adalah berjamaah, jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Tapi saling antara yaitu sponsor dengan mitranya atau upline dengan downline-nya. Nah, semua ada. Produk diterima oleh pasar dengan baik. Sangat baik produk kita diterima di pasar ya. Bahkan sampai kita itu harus ordernya itu masih menunggu ya. Karena minggu ini belum ada, minggu besok nggak ada, itu inden ya. Jadi ini sangat diterima oleh pasar. Ini termasuk di kita. Memiliki reputasi yang baik, yaitu baik di tingkat nasional maupun di internasional. Alhamdulillah, reputasi perusahaan Best Syariah itu sangat baik. Nomor 1 terbaik di nasional. Di internasional juga kita sudah punya, yaitu perwakilan di Malaysia, di Brunei, itu sudah ada, sehingga tentunya reputasi kita adalah sangat baik di sini. Dan adanya skema kompensasi yang kompetitif dan rasional. Jadi kompetitif dan rasional, selalu berkompetisi dan masuk akal gitu ya.
Jadi kalau kita mau ikut bisnis network marketing, jangan nggak ada bayar, nggak bayar, bisa langsung masuk, tapi nanti langsung dapat uang. Nah itu kan nggak rasional. Dari mana duitnya? Kita masuk aja nggak pakai bayar gitu ya. Jadi kita harus selektif memilih. Nah dari 8 yang saya sampaikan ini ternyata semuanya dimiliki oleh network marketing yang kita ikuti, yaitu di Best Syariah. Nah ini, jadi kita sudah tahu ya bahwa network marketing atau bisnis yang kita miliki ini adalah pemasarannya melalui sistem jaringan. Sistem jaringan, bukan sistem konvensional. Kemudian ciri-cirinya semua sudah kita punya dan kita alhamdulillah ada alasan-alasan bisa kita masuk yaitu ke dalam bisnis network marketing. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan berikutnya. Nah, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Sebentar. Pada malam hari ini yang akan kita bahas yaitu ada 10 poin. Nah, 10 poin itu dari produk yang bernilai dan bermanfaat. Yang kedua ada duplikasi sistem. Yang ketiga membangun jaringan atau tim. Yang keempat pendapatan bertingkat. Yang kelima personal branding. Yang keenam komitmen dan konsisten. Yang ketujuh mindset dan leadership. Yang kedelapan etika dan kejujuran. Yang kesembilan pelatihan dan pengembangan diri. Dan yang terakhir teknologi dan media sosial. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapkan minuman di sekitar Bapak Ibu biar kita secara kafah menyimak apa yang nanti kita pakai belajar bersama pada malam hari ini sehingga nanti kita bisa menjelaskan kalau satu saat memang dibutuhkan untuk penjelasan dari dasar-dasar bisnis network marketing ini. Baik, Bapak Ibu, yang pertama yaitu tentang produk yang bernilai dan bermanfaat. Nah, produk di sini adalah yang kita maksud adalah produk dari Best Corporation Syariah yang memang produk-produknya sangat diminati oleh masyarakat dan bentuk produknya kita berasal dari produk herbal. Herbal yang insya Allah semua bahannya adalah sebagai muslim kita pasti menginginkan bahwa produk yang dihasilkan itu adalah yang toyib, yang baik dan juga yang halal. Halalan toyiban ya. Jadi halal dan baik itu syaratnya pasti itu. Kemudian produk herbal ini dari apa yang dibuat? Ya tentunya herbal itu dihasilkan dari akar, bisa dari akar kalau itu dari tumbuhan, akarnya, batangnya, daunnya, bunganya, bijinya yang diekstrak tentunya, kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain yang kemudian menghasilkan suatu produk yang bernilai dan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sebagai contoh yang sekarang ini yaitu merupakan produk unggulan yang sangat ditunggu yaitu antara lain ada kolagen gitu ya. Kemudian ada apa itu namanya yang air lupa jadinya. Nah, kemudian ada Bimek, ada Hasbro, ada Isumi Alkabes, maaf Isumi Alkabes, kemudian ada Ekovico, itu sangat diminati. Kemudian untuk yang laki-laki ada eh, Power Honey, kemudian yang pupuk yang juga sangat diminati, terutama yang terakhir yang disampaikan oleh Profesor Raden itu adalah agrosawit. Yang agrosawit ini saya waktu itu mengambil sampai 3 minggu itu baru ada, inden 3 minggu baru hadir. Nah itu adalah produk-produk yang sangat bernilai, sangat bermanfaat dan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kalau pupuk ya oleh petani gitu ya. Kalau produk-produk yaitu untuk orang yang mengalami gangguan dalam kesehatannya, insya Allah memang sekarang banyak beralih ke produk herbal. Ya, kenapa banyak beralih ke produk herbal? Memang produk kimia maupun herbal itu sama-sama bisa menyembuhkan. Tetapi kalau produk kimia memang cepat menyembuhkannya, tapi ada efek samping. Biasanya kalau terus-menerus menggunakan. Efek samping itu biasanya akan terlihat atau akan menderita kalau sudah sampai 5 sampai 10 tahun menggunakan. Itu akhirnya kemudian akan muncul efek samping.
Sementara kalau kita menggunakan produk herbal, memang tidak secepat obat kimia untuk menyembuhkan suatu penyakit, tetapi di sini justru memperbaiki organ. Sehingga dengan memperbaiki organ, akhirnya kalau yang tinggi itu direndahkan, yang rendah ditinggikan, akhirnya diperolehlah keadaan yang seimbang. Jadi yang seimbang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, dan juga memperbaiki organ, sehingga kalau sembuh itu berarti sembuh penyakitnya dan organnya juga sudah pulih seperti semula. Itu bentuk produk yang bernilai dan bermanfaat. Baik, nah ini. Jadi untuk produk yang bernilai dan bermanfaat itu cirinya. Yang pertama berkualitas, ya. Berkualitas atau bermutu. Mutunya bagus, kualitasnya bagus. Mutunya tinggi, mutunya bagus, dan bermanfaat untuk masyarakat. Ini berkualitas. Jadi bagus, orang lain mengatakan si A bagus, si B juga mengatakan bagus. Si C juga mengatakan bagus, ya. Sehingga di sini memang mutu atau kualitasnya tinggi, tetapi manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Yang kedua, dibutuhkan pasar. Artinya apa? Produk dari Best Cost Corporation Syariah ini itu sangat laris di pasaran. Ya, selaris kalau kita jualan kacang goreng, cepat ya, jualannya cepat dan laris gitu ya. Dan permintaannya sangat tinggi. Nah, terutama dari pupuk itu permintaannya sangat tinggi. Kemudian Power Honey, kemarin saya di Tebet bersamaan dengan bapak-bapak belanja Power Honey itu sampai berapa dus ya? 10 dus apa ya? 400 PV. Beli Power Honey doang. Itu katanya dijualnya lewat TikTok katanya gitu ya. Alhamdulillah. Jadi sangat dibutuhkan oleh pasar ya. Permintaannya tinggi dan bahkan tadi saya sampaikan karena permintaan pasar yang sangat tinggi kadang-kadang kehabisan. Nah, saya sering melihat stoknya di Tebet ada nggak? Oh, stok di Pekanbarunya kosong, stok di pusatnya di Bandung bagaimana? Biasanya itu dari seputar penyakit dari Pak Haji Asep Bruder itu menyampaikan stok-stok yang ada di eh, tempat stokis itu adanya seperti apa. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai tambah. Ini option yang ketiga, bahwa produk yang berkualitas itu mempunyai nilai tambah, yaitu kualitasnya lebih tinggi dari produk-produk yang ada di pasaran. Jadi kita membandingkannya dengan produk yang ada di pasaran. Kalau kita nilai produk dari Best Corporation Syariah ini kualitasnya lebih tinggi dan juga reputasi merek yang kuat. Nah, Best Syariah ini reputasi mereknya sudah terkenal. Oh dari Best ya, oh iya itu bagus. Mau pupuk, mau apa, bagus loh itu udah ini ya. Selalu kita di masyarakat ada seperti itu. Banyak penilaian positifnya dibandingkan negatif ya pasti ada. Yang namanya di dunia ini nggak ada positif semua. Pasti ada positif, ada negatifnya. Tetapi reputasi untuk Best Corporation Syariah insya Allah banyak positifnya dibandingkan negatifnya. Gitu ya. Kemudian yang keempat poinnya yaitu teruji dan repeat ordernya tinggi. Terujinya apa? Kalau tadi bahwa legal itu adalah dari base-nya, kalau ini teruji karena sudah diuji atau tersertifikasi, yaitu dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sertifikasi halal dan juga dari BPOM RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu sudah ada yaitu nomor ID-nya. Sehingga tidak usah khawatir bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh Best Corporation Syariah itu sudah memenuhi empat hal ini. Semuanya sudah ada dan sudah terbukti. Berikutnya Bapak Ibu yaitu duplikasi sistem. Duplikasi sistem. Duplikat. Sering sekali kita mendengar duplikasi sistem, duplikat. Duplikat itu membuat kembaran, membuat apa ya, yang mirip atau sama dengan yang ini. Jadi untuk duplikasi sistem ini yaitu cara pengembangan jaringan dengan menggunakan sistem kelipatan. Kalau kita satu membuat duplikat jadi dua. Diduplikasi jadi 4, diduplikasi lagi jadi 8, 8 jadi 16, dan seterusnya. Itu adalah sistem duplikasi sistem.
Jadi dalam mengembangkan jaringan kita selalu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan harus kita duplikasi, dan dengan duplikasi ini akan nanti mewujudkan apa target yang kita sudah canangkan itu maka bisa tercapai. Nah, di sini ada gambar yang selalu ini adalah gambaran big project ya. Biasanya kalau kita sebagai mitra yang baru masuk di BES, yaitu sekarang di brilliantbiz.biz, maka kita tergantung paket yang kita ambil. Tergantung paket yang kita ambil, kalau kita baru satu, maka kita bisa menjadi SC20. Ya. Bagaimana caranya? Ya, setelah kita bergabung, kita mendapatkan produk-produknya, kemudian kita mengikuti sistem, kemudian kita melakukan PCA, maka kita bisa merekrut atau bisa mengajak orang untuk bergabung di sini. Lalu caranya bagaimana? Untuk menjadi SC20, ini kita harus punya 7 sebelah kiri atau 7 sebelah kanan, atau 7 pasang ya, mitra di kiri dan kanan. Caranya yaitu dengan paket keluarga. Dimasukkan semua keluarganya. Kalau seorang ayah, istrinya dimasukkan, anaknya, mungkin cucunya, ponakannya, ya mungkin kakeknya, neneknya, atau adik, kakaknya itu dimasukkan. Dengan 7 sebelah kiri, 7 sebelah kanan, maka itu sudah masuk ke karena SC20. Dimana kalau paket eksekutif atau mengambil yang kedua paket eksekutif. Paket eksekutif adalah paket 15, di mana modalnya 26.250.000, kemudian potensi peringkat entrepreneurnya sampai 47.550.000.000. Nah, luar biasa ini paket 15 atau paket eksekutif. Dengan mengambil paket eksekutif, otomatis akan menjadi SC20. Kemudian setelah menjadi SC20, kita tadi berarti punya 7 di bawahnya, 7 sebelah kiri, 7 sebelah kanan. Apabila semua mitra di bawah kita yang SC20 itu, kita bantu nantinya akan menjadi SC150, maka nanti otomatis akan ada, balik. Nah, jadi saya ulangi. Jadi apabila nanti SC20 itu tingkatannya kemudian akan naik menjadi SC150. Berarti SC150 itu harus kita punya 4 pasang SC20, di sebelah kiri 4, kemudian di sebelah kanan 4. Ya, karena SC20 tadi adalah 15 ya, jangkauannya 4 kali 15, 60, 60 sama 60. Sekarang promosi itu kan 50-50, itu sudah SC150. Jadi sudah lebih. Nah, berikutnya dari SC150 itu untuk menjadi SC500. Untuk menjadi SC500 itu kita butuh 6 pasang. 6 pasang SC150, maka kita akan menjadi SC500. 6 pasang rinciannya 6 kali 60, tadi yaitu 360. Lalu untuk SC500 itu promosinya hanya 300 pasang. Sehingga kalau kita 6 pasang SC150 itu sudah 360, jadi sudah lebih. Nah, yang terakhir untuk menjadi SC1000, dari SC500 itu kita butuh 7 pasang SC500. Dengan kata lain, ya, 7 pasang SC500 itu karena kita butuhnya adalah 2000 pasang. 2000 pasang. Jadi di sini nanti akan 7 kali 300 itu aja ada 2100. Jadi sudah lebih 100 sehingga bisa mencapai SC1000. Jadi kesimpulan dari bagan yang ada di sini, kita harus membantu tim dari yang paling bawah yaitu SC20 untuk menduplikasikan secara sempurna atau semuanya, maka akan terduplikasi nanti dari 7-7-nya itu terduplikasi nanti akan menjadi SC150, kemudian bergerak ke SC500 dan SC1000. Nah,
Itu sepertinya untuk penjelasan menduplikasikan diri. Jadi seperti tadi bahwa kita membuat duplikasi karena kerja kita adalah tidak sendiri-sendiri, tetapi kerjanya adalah berjamaah atau ta'awun. Nah, berikutnya, kalau tadi adalah bagannya, sekarang di sini gimana cara menduplikasikan sistem? Untuk menduplikasikan sistem atau membuat bagan brick project seperti tadi, dan dituliskan nama-namanya. Siapa SC20 itu, kirinya siapa, kanannya siapa, bawahnya siapa, kiri kanan, dan seterusnya. Itu nanti dituliskan nama-namanya. Sehingga satu nama di atas Bapak Ibu, kemudian di bawahnya akan ada SC20, 7 kiri, 7 kanan, yang semuanya sudah ada namanya. Kemudian untuk yang kedua, bukan menjual produk. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bingung ya, bukan menjual produk. Nah, pengertiannya seperti ini. Untuk bisa mengembangkan jaringan, kita bukan dengan cara menjual produk, karena hal ini nggak akan sampai ke target yang ditentukan, ya. Karena kita tidak menjual produk aja, tapi kita harus merekrut orang untuk masuk ke sistem. Ya, jadi kita harus membentuk tim dengan cara merekrut orang untuk masuk ke dalam sistem. Caranya bagaimana? Yaitu kita dengan presentasi. Kalau presentasi terus-menerus yang kita presentasi sudah paham, maka kemudian diedukasi untuk bisa masuk ke sistem. Ya. Kemudian dilakukan follow up secara konsisten dan dimotivasi untuk tetap berada dalam sistem, dan kita nantinya kalau secara terus-menerus kita lakukan itu, maka kita akan mendapat sukses berjamaah, gitu ya. Jadi untuk menduplikasikan sistem itu tujuannya biar kita bisa sukses secara berjamaah atau ta'awun. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan masih pada menyimak ya. Ya, karena ini pelajarannya sangat panjang dan banyak. Kemudian yang ketiga, membangun jaringan atau tim. Kalau tadi duplikasi, lalu bagaimana cara membangun jaringan atau tim ini? Karena banyak yang mengeluh termasuk di jaringan saya, jaringannya belum banyak sekalipun banyak orangnya, tapi semuanya tidak aktif. Banyak yang tidur, hanya pemakai produk, yang masuk sistem hanya beberapa. Nah ini, yang di sini tantangan bagi kita semua, terutama dari Exco SSW, ya, yang jaringannya seperti jaringan di tim saya, yaitu di Exco 15. Nah di sini banyak orangnya tetapi kemudian banyak yang tidak aktif. Di sini, nah di sini membangun jaringan bagaimana? Ini digambarkan di sini. Ada network marketing merupakan jaringan leader tanpa batas. Nah di atas kita ada leader, 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 leader dan sebagainya. Nah uraiannya seperti ini. Setiap mitra yang ada di jaringan kita itu dibantu untuk menjadi leader. Nah, gimana caranya kalau kita sudah sebagai leader, membantu jaringan di bawah kita untuk menjadi leader. Dan leader yang dibentuk itu harus bisa mencetak leader berikutnya. Jadi masing-masing kita adalah leader. Ya, baik mitranya 1, mitranya 100, itu kita sebagai leader. Nah, membentuk leader baru mencetak leader baru lagi, dan seperti itu. Sampai berikutnya kita mencetak leader-leader. Dan antar leader dalam jaringan wajib ada konsultasi dan koordinasi pada leader di atasnya. Jadi jangan main sendiri-sendiri, karena kita adalah satu komando. Jadi leader di atasnya nanti akan konsultasi, koordinasi dengan leader yang di atasnya lagi. Sehingga selalu seperti itu, maka koordinasi itu tidak akan putus, yaitu karena kita selalu berkoordinasi dan selalu berkonsultasi. Contohnya, leader dari SC20 diadakan atau diedukasi supaya bisa menjadi nanti leader SC150. Dari SC150 diedukasi lagi untuk menjadi leader SC500.
diedukasi lagi sampai menjadi SC 1000 dan seterusnya seperti itu. Terus menerus, kalau yang belum SC 20 ya sudah jadi mitra dulu, kemudian nanti dari mitra kemudian jadi SC 20, otomatis sudah punya, kita punya satu mitra saja, kita sudah sebagai leader dari mitra kita yang satu. Apalagi kalau kita mitranya sudah puluhan atau ratusan, bahkan ribuan, maka leader kita membawai leader-leader di bawah kita juga. Ingat, jadi masing-masing leader harus satu komando. Ya, jadi SC 20, 150, 500, 1000, dan seterusnya itu satu komando. Sehingga tidak ada terjadi miss, ya, tidak jadi kesalahan, sehingga salah dalam melangkah. Itu. Jadi tim dan juga cara membangunnya seperti itu. Kita sebagai mitra, kemudian kita mencetak SC 20, SC 20 nanti mencetak SC 20 lagi, kemudian 150, 500, 1000, dan seterusnya. Itu untuk membangun leader atau membangun jaringan seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini yang mulai menghitung ini. Ini Abi ini sangat jago dan luar biasa. Sampai kadang saya tercengang-cengang. Mohon maaf, izin minum dulu. Nah, ini pendapatan bertingkat. Bayangan kalau rumah tingkat itu tingkat 1, atasnya tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Pendapatan. Kalau pendapatan berarti dari 1, di atasnya 2, 3, dan seterusnya. Pendapatan bertingkat. Atau bahasa Jawanya residual income. Nah, residual income. Pengertian dari residual income itu adalah jumlah keuntungan bersih. Nah, jadi jumlah keuntungan bersih. Kalau kita sebagai pengusaha, jumlah keuntungan bersihnya berapa? Nah, jumlah keuntungan bersih itu masih dikurangi dengan minimal pengembalian atau retur minimum kali jumlah aset. Berdasarkan rumus residual income, maka Anda bisa menghitung. Kita bisa menghitung jumlah total laba bersih dikurangi dengan jumlah presentasi retur dikali jumlah aset. Itu adalah cara menghitung laba bersih dari usaha. Jadi sekali lagi caranya jumlah total laba dikurangi presentasi retur atau pengembalian minimum dikalikan jumlah aset. Itu namanya adalah residual income atau pendapatan bertingkat. Nah, gambarannya seperti ini. Mudah-mudahan saya nggak salah nanti menyampaikan. Kalau nanti salah dibenarkan oleh Abi ya. Ini untuk residual income. Nah, di sini kenapa mulainya 2025? Padahal kita kan mulai masuk tidak 2025. Apalagi founder dan co-founder masuk ke sini aja 2017 atau 18 gitu ya, atau 19 di situ. Sebelum COVID sudah masuk. Nah, ini kita adalah skema ini adalah menganut pada skema Brilliant Biz, yaitu pada tahun 2025 yang di waktu itu diresmikan atau diumumkan pertama kali itu pada tanggal 5 Mei 2025. Jadi kenapa mulainya ini tahun 2025? Ini diawali dari situ. Kita baru awal, ibaratnya perkembangan manusia kita masih baru bayi yang dilahirkan. Nah, bayi yang dilahirkan ini merangkak besar, tua, dewasa, mulai merangkak, mulai belajar. Nah, kita sudah mulai belajar, kemudian kita mulai punya penghasilan. Nah, bergabung, kemudian belajar, kemudian merekrut orang, dan kita sudah punya penghasilan di 2025 nanti sampai bulan Desember, ini yang merah, merah ini sampai merah ini, bulan Desember kita punya penghasilan pasif. Dari mana penghasilannya? Yaitu dari komisi yang kita peroleh. Kalau kita merekrut orang, yaitu dalam Brilliant Biz dengan modal 1.750.000 plus 100.000 registrasi, maka kita akan mendapatkan penghasilan yaitu dari penjualan FO itu yaitu 200.000. Nah, penghasilan pasif ini melalui komisi dan penjualan dari tim. Nah, kita dapat penghasilan ya dari
penjualan langsung, nanti kalau sudah ada kiri kanan dari pengembangan atau pasangan, kemudian dari level, kemudian dari titik, ya, itu banyak sekali nanti yang akan kita peroleh kalau kita sudah masuk dan sudah mulai dapat penghasilan pasif. Nah, di sini merangkak penghasilan pasif dari sedikit, kemudian sedang, akhirnya nanti banyak, pakai batas di sini, Desember 2025. Kemudian menginjak Januari 2026, kita mulai naik penghasilan kita. Karena semakin banyak yaitu tim yang kita gabungkan ke tim kita, maka semakin banyak jaringan, maka semakin banyak residual income atau penghasilan bersih kita semakin banyak. Dari Januari sampai di sini nanti Juli sampai di bulan Desember 2026. Nah, di sini yang biru sampai biru ini. Kemudian mulai tahun 2027, ya dari Januari juga sampai Desember, dengan perkembangan yang sangat bagus dari tadi 2026, maka kita akan mempunyai bisnis yang autopilot. Nah, kita selalu mendengarkan apakah masih ada yang belum tahu bisnis autopilot itu seperti apa gitu ya. Kan kadang-kadang kita mendengar kok autopilot, pilot kan pengemudi pesawat terbang gitu ya, pengemudi sendiri, pilot. Makanya apa sih sebenarnya bisnis autopilot? Nah, di sini pengertian dari bisnis autopilot itu adalah model bisnis yang dirancang untuk beroperasi secara otomatis dengan sedikit atau tanpa campur tangan langsung dari pemiliknya. Nah, itu bisnis autopilot seperti itu. Dicapai menggunakan teknologi, otomatisasi, dan sistem yang telah diatur sebelumnya untuk menjalankan berbagai aspek bisnis, mulai dari operasional sampai ke pengelolaan. Nah, tujuannya untuk memberikan pemilik bisnis, ini di autopilot pemilik bisnis, itu lebih banyak waktu dan tadi fleksibilitas untuk fokus pada pengembangan strategi dan pertumbuhan bisnis. Nah, ini dialami oleh founder dan co-founder kita. Ingat waktu tahun 2022, benar, 2022 pada saat haji, Abi dan Umi sedang haji di Makkah, Madinah. Nah, di situ ternyata Umi dan Haji income-nya tetap masuk ya ke dalam rekening beliau berdua. Nah, itu yang dinyatakan bisnisnya sudah autopilot. Orangnya tidak ada di Indonesia, sedang melaksanakan ibadah haji, tetapi income-nya masuk ke dalam rekeningnya. Nah, itu yang dinamakan sudah bisnis autopilot. Ya, sudah mempunyai bisnis yang autopilot seperti itu. Tentunya kita semua pengen seperti itu. Kita lagi di mana, ih ada yang closing, ih ada yang masuk, dan sebagainya. Itu kita semua sangat menginginkan itu. Nah, itu sudah tahun 2027 sudah bisnisnya autopilot. Kemudian Januari 2028 sampai Desember 2028 itu diharapkan di situ income-nya sudah tanpa batas. Income yang tanpa batas ini ditandai dengan kalau mau beli sesuatu tidak melihat harganya. Kalau kita sekarang kan masih melihat harga ya. Saya masih ngelihat harganya berapa, enggak mahal, belum terlalu butuh gitu ya. Karena memang income kita belum tanpa batas. Kalau income yang sudah tanpa batas, mau beli apa enggak perlu lihat. Yang penting seneng, barangnya bagus, kita butuh beli. Nah, uangnya seperti lembaran tisu, diambil satu, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu kita seperti itu? Mau Bu Neng? Kita mempunyai income tanpa batas, bisa kemana saja, nggak perlu naik motor lagi, mobil ada sopirnya, kalau perlu bisa jalan sendiri kayak kereta, ya nggak ada pilot, nggak ada masinisnya jalan sendiri gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Nah, berikutnya kalau sudah autopilot, kemudian sudah income-nya tanpa batas, maka berikutnya pasti akan lebih bagus lagi dari 2029 sampai 2030. Ini berarti dalam jangka waktu 5 tahun yang sudah diprediksi. Karena memang bisnis ini adalah predictable, artinya bisa diprediksi. Bahkan Abi Haji Mas Turi Firmansyah, founder kita itu sudah
bisa menghitung tahun ini saya dapat berapa, ini berapa, dan seterusnya itu bisa yaitu dihitung dengan prediksi tadi. Nah, itu antara lain penjelasan untuk residual income atau penghasilan bertambah. Bagaimana Bapak Ibu? Masih menyimak? Masih. Kuning ada atau yang lain ada Fustiasi, Bunda Masih, Bu. Alhamdulillah Bu Fatimah. Nggak ngantuk kan Bu Fatimah? Enggak, nyimak. Alhamdulillah. Ya, ini baru dapat separuh. Jadi yang kelima adalah personal branding. Personal branding. Nah, kita sering mendengar juga. Abi selalu mengatakan personal branding, personal branding. Apakah kita sudah tahu apa sih sebenarnya personal branding itu? Ya, di sini adalah personal branding itu adalah proses membangun ya, membangun dan mengelola citra diri. Siapa sih yang namanya Bu Fatimah? Nah, gitu loh. Personal branding Bu Fatimah itu seperti apa? Oh, orangnya lembut, cantik, guru TK, mantan sama kayak saya. Misalnya, itu adalah personal branding. Ya, mengelola citra diri yang positif. Nah, kita kalau jadi personal branding pasti yang positif-positif. Positif dan unik di mata orang lain dalam konteks profesional maupun personal. Nah, ini melibatkan pembentukan persepsi tentang diri Anda atau diri kita masing-masing, mencerminkan nilai-nilai, kepribadian, keahlian, dan pengalaman Anda dengan tujuan untuk menciptakan kesan yang kuat dan diingatnya. Tadi saya katakan personal branding Bu Fatimah. Yang diingat apa sih dari Bu Fatimah? Oh, kalau MP selalu didahului dengan mengaji, misalnya. Itu kan diingat. Orang ingat. Oh, Bu Fatimah itu loh yang imut. Gitu ya. Ya, itu selalu dikatakan seperti itu. Yang diingat dan kuat di hadapan orang itu kuat dan bisa menyebutkan atau bisa menjelaskan siapa itu yang jadi personal branding misalnya. Umi Kalsuminasih misalnya, nah, apa personal brandingnya di situ? Semua nanti bisa mengatakan masing-masing. Kalau Bapak Ibu semua bagaimana? Nah gitu kan nanti bisa dicoba. Nah, ciri-ciri ada 4 hal yaitu yang bisa kita pakai untuk personal branding. Yang pertama yaitu citra yang positif. Nah, citra positif kita apa yang bisa kita jadikan sebagai personal branding? Misalnya, oh disiplin, dia disiplin ya. Disiplin karena selalu ikut di pertemuan, misalnya baik online maupun offline. Dia disiplin terus. Konsisten ya. Tetap dia selalu ikut apapun ya tanpa alasan karena izin, karena dan sebagainya nggak ada. Kemudian citra diri yang positif misalnya bisa dipercaya atau tidak dipercaya. Karena pernah kita mengirim pesan dan sebagainya, tepat pada waktunya disampaikan. Itu citra-citra positif. Ada tanggung jawabnya tinggi, itu juga citra positif. Banyak sekali, silakan Bapak Ibu bisa menyebutkan sendiri citra diri positif dari Bapak Ibu atau dari orang yang Bapak Ibu jadikan personal branding itu adalah bisa dari citra positifnya apa. Kemudian yang kedua adalah kredibel. Kredibel ini adalah sifat. Sifat kredibel itu dapat dipercaya, memiliki reputasi yang baik, kemudian dapat diandalkan. Dalam konteks komunikasi, biasanya kredibel ini merujuk pada seseorang atau sumber informasi yang dianggap memiliki integritas yang tinggi. Ya, jadi dia punya integritas yang tinggi, keahlian, dan juga keandalan. Sehingga orang lain itu cenderung bisa mempercayainya. Nah, itu kredibel. Pertanyaannya, sudahkah kita seorang yang kredibel? Nah, gitu ya. Jadi, Insya apakah Allah. kita sudah memiliki integritas yang tinggi, punya keahlian dan keandalan, dan orang lain biasanya percaya pada Bapak Ibu? Nah, itu bisa dinilai diri kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, karena memang kita di bidang bisnis, yang ketiga adalah mahir presentasi. Nah, mahir presentasi ini adalah ada 7 kebiasaan sukses yang memang dilakukan oleh orang-orang yang sukses. Antara lain yang pertama adalah presentasi. Jadi harus mahir presentasi. Apa sih mahir? Mahir itu pinter,
atau lebih dari pinter ya, smart artinya bisa melakukan presentasi dalam keadaan bagaimanapun. Oh, saya presentasinya di sini nggak mungkin saya pakai papan tulis, tapi saya bisa pakai quick plan saja misalnya. Presentasinya tempatnya luas, ada fasilitas dan sebagainya, maka kita bisa presentasi dengan didahului oleh pembawa acara dan sebagainya. Nah, di situ mahir bagaimana caranya untuk sampai mengclosingkan itu bisa dilakukan karena memang sudah mahir presentasi, kemudian tanggapan bagaimana, kemudian sampai nanti ke closingnya. Ya, closing itu bisa closing karena FO bergabung, bisa closing kemudian karena membeli produk, ya, atau bisa closingnya karena bisa memberikan referensi orang-orang yaitu keluar yang bisa kita ajak untuk bergabung ke dalam bisnis ini. Kemudian yang keempat yaitu mahir negosiasi. Nah, ini negosiator, negosiator yang ulung, ya, yang pinter negosiasi, ya, sehingga orang yang tadinya tidak tertarik itu menjadi tertarik. Nah, orang yang tadinya tidak pengen ikut jadi pengen ikut. Orang yang tadinya sama sekali nggak suka yang namanya MLM dan sebagainya, akhirnya justru menekuni. Nah, itu adalah pinter-pinter orang bernegosiasi. Ya, negosiator ulung itu yaitu yang dari Singapura yaitu ya. Ada Perdana Menteri Lee Kuan Yew itu adalah termasuk negosiator ulung ya. Bisa yaitu negaranya kecil tetapi bisa orang-orang kemudian mengenal Singapura itu bahkan termasuk negara yang maju ya. Itu adalah bisa bernegosiasi. Lalu negosiasi kalau kita dalam bisnis apa? Agar ikut bergabung dalam komunitas kita. Gimana caranya? Tadi bisa negosiasi dengan orang yang kita presentasi atau orang yang kita temui sehingga gitu bisa mengikuti apa yang kita inginkan, bisa bergabung dengan kita. Hal ini selalu disampaikan dalam SLI yaitu dalam handling objection ya, dipelajarinya dalam handling objection. Itu bisa. Kita akhirnya setelah mahir presentasi, kita mahir negosiasi. Dengan seperti itu, maka kemudian kalau sudah mahir dan kemudian tertarik, maka akan lebih cepat, yaitu perkembangan dari tim kita untuk mengajak mitra-mitra bergabung di dalam tim kita. Nah itu, untuk personal branding yang ada di kita, ada 4 hal yang di sini. Jadi Bapak Ibu silahkan masing-masing menilai diri kita masing-masing. Apakah personal branding saya, citra diri positif saya apa? Kemudian apakah kita sudah kredibel? Apakah saya sudah mahir presentasi? Kalau nilainya 1 sampai 10 kira-kira nilai saya berapa? Apakah saya sudah mahir dalam negosiasi? Kalau kita nilai 1 sampai 10 kira-kira kita berapa mahir negosiasi kita. Nah, situ nanti bisa kita menilai diri kita masing-masing atau kita bisa menilai orang lain atau menilai diri kita masing-masing. Berikutnya yang keenam adalah komitmen dan konsisten. Nah, kalau kita kemarin ikut milad sahabat karib ke Jogja, kita masih ingat. Nah, tentunya masih ingat karena belum lama. Tema yang di sana adalah komitmen, persisten, dan konsisten. Nah, itu nanti akan kita bahas 3 di sini. Yang pertama komitmen dan konsisten dulu. Ini hampir sama ya, mirip-mirip. Komitmen, konsisten, persisten. Itu mirip. Nah, tapi kalau kemudian kita dalami ternyata ada perbedaannya. Jadi kalau komitmen itu kesediaan. Bersedia untuk memberikan waktu, energi, dan perhatiannya secara konsisten pada sesuatu. Ya, serta janji untuk melakukan sesuatu di masa depan. Nah, atau diartikan komitmen ini adalah kesanggupan untuk tetap setia. Komit enggak? Tetap setia enggak? Bertanggung jawab enggak? Dan berusaha untuk mempertahankan hubungan walaupun menghadapi tantangan, gitu ya. Jadi seperti kita di SSW ada tantangan karena kemarin dari ambasador kemudian ganti ke bis ya, A jadi ke B, maka di situ tetap konsisten, tetap setia, tetap bertanggung jawab walaupun menghadapi tantangan. Itu komitmen. Jadi kita harus komit, harus sanggup tetap setia, tanggung jawab. Itu adalah komitmen. Yang berikutnya konsisten.
Kalau konsisten itu artinya tetap, tidak berubah-ubah, ya. Kemudian selaras atau sesuai dalam konteks dan tindakan. Jangan ngomongnya iya tapi nggak datang. Nah, gitu itu nggak konsisten itu namanya. Jadi kalau konsisten itu ya tetap. Kalau ngomong iya ya besok datang insya Allah ya. Nah, datang gitu konsisten tetap nggak berubah-ubah selaras. Dan di sini sebagai keselesaan antara perkataan dan perbuatan itu harus sama. Itu ya. Dan kemudian kemampuan untuk mempertahankan prinsip atau standar tertentu secara acak. Jadi konsisten itu acak. Acak itu ada bahasa Indonesia kali ya. Konsisten itu acak ya. Acak tetap nggak berubah. Nah, kalau komitmen itu harus komit, harus tetap setia, sanggup gitu. Nah, kalau konsisten itu acak atau tetap tidak berubah. Nah, di sini komitmen dan konsisten itu ada 4 kaumnya nih, ada komitmen, persisten, konsisten. Ini kemarin yang sebagai tema yang ada di sahabat karib. Nah, kita lihat komitmen di situ yang tadi sudah harus sanggup itu menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Nah, ini harus diselesaikan. Jangan setengah-setengah. Kalau sudah komit harus tetap sampai ke tujuan. Walaupun waktunya agak lama, tapi tetap konsisten, nah, tetap komitmen untuk tetap melakukan. Kemudian persisten itu tujuannya adalah butuh proses. Persisten itu sikap, sikap gigih atau pantang menyerah ya, terhadap tantangan dan rintangan. Orang yang persisten tidak mudah menyerah pada kegagalan. Makanya ini butuh proses, jadi nggak akan menyerah pada kegagalan karena ada prosesnya. Proses yang di sana untuk mencapai yang diinginkan. Jadi selalu di sini tidak mudah menyerah pada kegagalan, terus berusaha dan berupaya. Berusaha berarti proses. Berusaha dan berupaya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Itu adalah persisten. Kemudian konsisten tadi sudah, konsisten ajak atau tetap tidak berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah never give up. Nah, ini sering kita mendengar itu. Apa sih artinya? Nah, kita suka visi, apa sih artinya never give up? Nah, never give up ini adalah sebuah ungkapan, ungkapan dalam bahasa Inggris. Kalau ungkapan bahasa Indonesia kita akan cepat tahu ya. Tapi ungkapan ini dalam bahasa Inggris yang dapat diartikan jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah ya, pantang menyerah. Jangan berhenti pada keadaan sekarang. Makanya di sini dikatakan yang gagal adalah yang berhenti di tengah jalan. Jadi kalau berhenti tengah jalan ya gagal. Orang belum sampai waktunya, belum sampai tempatnya, tapi berhenti di tengah jalan berarti dia eh, menyerah. Padahal never give up itu jangan menyerah, pantang menyerah, harus jangan berhenti, harus sampai pada tujuan. Ini adalah komitmen dan persisten. Jadi kalau kita melakukan ikhtiar dalam bisnis kita ini dengan komitmen, persisten, konsisten, never give up, insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan akan tercapai. Hanya tentunya berbeda-beda waktu antara satu orang dengan orang yang lainnya. Disesuaikan tentunya dengan kondisi masing-masing. Yang ketujuh, mindset leadership. Mindset, kita selalu mendengar. Mindset ya, leadership. Mindset adalah pola berpikir, pola pikir, leadership kepemimpinan. Bagaimana pola pikir kepemimpinan? Cara berpikirnya bagaimana, sikap dan keyakinannya yang membentuk untuk cara seseorang untuk memimpin atau mempengaruhi orang lain. Masing-masing orang ini berbeda-beda ya cara mempengaruhi atau memimpin orang lain. Karena yang namanya kepemimpinan itu adalah suatu seni, seni memimpin ya. Kalau kemarin disampaikan oleh Ustazah Umi Kalsum Minangsi yaitu tentang pemimpin-pemimpin seperti apa dan sebagainya, ciri-cirinya. Nah, itu masing-masing berbeda karena di sini adalah seni, seni memimpin ya, sesuai dengan karakter dan juga latar belakang masing-masing orang itu berbeda untuk mempengaruhi orang lain atau mengajak orang lain itu akan berbeda-beda. Jadi mindsetnya harus
bentuk di sini bahwa untuk memimpin seseorang itu tidak harus sama dengan Abi atau Umi, tidak ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing, tetapi tetap kita bisa melakukan karena kepemimpinan ini adalah memimpin orang itu adalah seni ya. Jadi sesuai dengan situasi kondisi masing-masing bagaimana cara mempengaruhi orang tersebut. Nah, di sini kita lihat we are ya. Kita semua yang ada di Zoom malam ini, kita semua adalah pemimpin. Nah, kita semua adalah pengusaha. Kita semua adalah role model, maaf. Kita semua adalah inspirasi. Jadi kita semua ini bukan saya atau bukan Buning, bukan Bufat, tapi kita semua adalah seorang pemimpin, pengusaha, role model, dan inspirasi. Nah, kita semua adalah pemimpin. Pemimpin, namanya juga pemimpin. Berarti orang yang mampu untuk mempengaruhi orang lain atau mengarahkan atau mengkoordinasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Itu pemimpin. Tapi caranya tadi saya sampaikan caranya adalah seni. Jadi berbeda-beda cara mempengaruhi orang lain untuk bisa yaitu mengarahkan atau mengordinasi untuk mencapai tujuan itu pemimpin. Jadi bagaimana caranya ya disesuaikan dengan latar belakang situasi kondisi masing-masing. Yang kedua adalah pengusaha. Oh, saya itu pengusaha toh. Nggak sadar ya, kita berada di bisnis ini berarti kita adalah seorang pengusaha. Seorang pengusaha adalah seorang yang menjalankan atau mengelola suatu usaha atau bisnis. Nah, jadi kita ini pebisnis, pengusaha atau pebisnis karena kita sedang mengelola usaha atau bisnis. Kemudian yang ketiga di sini adalah role model. Role model itu adalah yang menjadi panutan, menjadi teladan ya bagi orang lain. Tentunya di sini kalau menjadi role model itu adalah role model yang positif atau role model yang baik. Contohnya apa role model kita? Kita misalnya membuat role model yaitu co-founder kita sebagai role model kita. Apa yang menjadi role modelnya? Misalnya cara berpakaian, ya, selalu syar'i, ya, tidak menunjukkan lekuk tubuh, misalnya. Itu berarti cara berpakaian yang baik seorang muslimah. Kemudian cara berbicara, tidak pernah ada nada marah, selalu mengayomi, selalu sabar, ya, selalu mengedukasi yang baik-baik terhadap kita. Hanya kita kadang-kadang bingung mengikutinya, saking banyaknya dan saking terlalu baiknya, ya, sehingga kita susah, ya. Jadi itu adalah contoh role model yang baik, ya. Cara MP menjadi MP atau cara menyampaikan sesuatu itu adalah contoh role model. Jadi silakan Bapak Ibu role modelnya siapa gitu ya. Yang menjadi panutan Bapak Ibu, yang menjadi teladan Bapak Ibu siapa. Kemudian yang berikutnya untuk mindset leadership itu kita bisa memberikan inspirasi. Nah, inspirasi yaitu inspirasi itu proses mental kita yang bisa memunculkan ide, perasaan, kemudian dorongan kreatif yang menggerakkan seseorang untuk bertindak, menciptakan atau mencapai sesuatu. Jadi kita punya ide-ide untuk disampaikan ke mitra kita, bagaimana caranya untuk menjalankan bisnis ini sehingga kita bisa cepat mencapai tujuan. Itu antara lain adalah inspirator sebagai inspirasi, memberikan inspirasi pada mitra-mitra untuk mencapai yaitu tujuan yang sudah dicanangkan bersama. Jadi kita ini adalah sebagai pemimpin, sebagai pengusaha, sebagai role model, dan juga sebagai inspirator atau yang memberikan inspirasi. Itu Bapak Ibu untuk mindset seorang leadership, pemimpin, pengusaha, role model, dan juga inspirasi. Nah, ini yang nggak kalah pentingnya yaitu adanya etika kejujuran. Jujur kacang hijau, itu bubur ya. Jujur Jujur ayam. jago gitu ya. Pak Ahmad Jamroni harus
selalu jujur kepada Bu Lulu. Jujur Dibanding ayam, Bu. lain, apa jujur ayam. Iya, enak malam-malam ya makan bubur ayam. Jadi ada etika kejujuran. Nah, ini hubungannya dengan etika kejujuran itu adalah prinsip moral ya yang mengharuskan seseorang untuk selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran ya, tanpa menipu atau menyembunyikan fakta. Nah, kita harus jujur, katakan sejujurnya walau itu pahit. Nah, itu harus dikatakan sejujurnya. Jangan ditutupi dengan kebohongan. Kalau udah bohong sekali, nanti dua kali dan seterusnya akan banyak kebohongan yang dibuat. Pak Jaroni jujur kan sama Bu Lulu? Iya. Jadi kalau sudah nggak jujur Bude itu bisa nanti aja. tertutup. Insya Allah ya. Malu, Bude. Lah, iya, masa iya. Nah ini, dari etika kejujuran apa yang harus ditampilkan di sini? Nah, ini ada 8 hal Wow. yang bisa menilai diri kita masing-masing. Ya. Yang pertama etika. Etika itu baik buruknya perilaku manusia. Apakah kita sudah berperilaku yang baik hari ini? Gitu kan? Silahkan dijawab sendiri, etika itu. Kemudian ke kanan, amanah. Nah, amanah itu dapat dipercaya ya, bertanggung jawab dalam menjalankan sesuatu yang dipercayakan. Jadi ada amanah ya, ada kepercayaan, dapat dipercaya ya. Seperti sifat Rasul ya, ada amanah juga di sana dapat dipercaya pasti. Ya, berikutnya ada integritas ya. Di sini adalah mutu atau sifat keadaan yang menunjukkan atau menunjukkan kesatuan yang utuh dengan memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas nih, potensi jujur dan berwibawa. Nah, di sini integritas. Kemudian no overclaim, itu adalah tidak ada klaim yang berlebihan atau dilebih-lebihkan. Nggak usah kemudian membuat di sini klaim yang sangat over, karena yang terlalu dibaik-baikkan akhirnya nanti jeleknya kelihatan. Jadi no overclaim, tidak ada klaim yang berlebihan atau dilebih-lebihkan. Jadi katakan apa adanya, sejujurnya saja, sesuai dengan yang sudah dialami atau yang sudah dilakukan. Sama dengan seperti pada saat kita testimoni, jangan ditambah-tambah yang berlebihan, karena yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau testimoni ya disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan juga keadaan yang memang benar, jujur kita alami atau kita lakukan. Kemudian ada edukasi transparan, di situ adalah pendidikan yang terbuka ya, terbuka dan jujur, karena memang judulnya ya jujur, judulnya etika kejujuran. Jadi pendidikan yang bersifat terbuka dan jujur disampaikan dengan jelas dan mudah diakses, ya, gitu ya. Jadi transparan, semua bisa mengaksesnya. Good attitude yaitu sikap atau perilaku yang baik. Good, bagus ya. Bagus yang baik, sikap yang baik. Kemudian lead by example itu adalah memimpin dengan memberikan contoh-contoh yang baik ya, yang bisa dicontoh oleh orang lain. Ya, lead by example. Jadi berikan contoh-contoh yang baik sehingga orang lain juga bisa mencontohnya ya, jangan sebaliknya. Yang terakhir yang keempat yaitu ada quality level ya. Jadi tingkat atau level kualitas ya. Tingkatan atau derajat baik buruknya suatu produk, layanan atau juga prosesnya. Jadi di sini quality yang baik, apanya yang baik, level apa, ya boleh apa aja, pelayanannya bagaimana, produknya bagaimana, kemudian spot sistemnya bagaimana, marketing plan-nya bagaimana, itu adalah quality level. Jadi etika kejujuran mencakup 8 hal ini, bisa kita kembali introspeksi ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki semua ini ya yang ada di sini sehingga kita bisa menilai diri kita sendiri dan juga bisa menilai orang lain. Yang berikutnya tinggal sedikit lagi pelatihan dan pengembangan diri. Untuk menjadi orang yang sukses,
kita harus selalu melatih diri di setiap kesempatan, ya. Jadi kita selalu bisa latihan, latihan, latihan. Latihan menjadi apa? Ya kita latihan presentasi, bisa latihan eh, quick plan ya, presentasi atau quick plan. Kemudian bisa latihan jadi host, ada latihan jadi kapten, latihan jadi presenter dan sebagainya. Itu melatih diri. Kita belajar, harus ada peningkatan. Karena sejujurnya kita belajar itu dari dalam kandungan sampai liang lahat itu kita terus belajar. Jadi sekalipun alhamdulillah kita sudah pensiun ya Bu Ning, kita masih tetap belajar, masih berpikir ya. Sekalipun pusing-pusing ya kita nggak apa-apa. Namanya sudah semakin tua itu belajarnya agak harus penuh perjuangan karena kalau enggak itu enggak sampai ya gitu ya. Jadi alhamdulillah masih bisa terus belajar. Kemudian untuk selalu mengembangkan diri dengan banyak belajar hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kita. Kegiatan kita di mana? Karena kita tadi adalah seorang pemimpin, seorang pengusaha dan sebagainya, maka kita harus belajar yaitu di SBS terutama SBS yang offline, training online, kemudian bisa juga di kegiatan lain yang diselenggarakan oleh komunitas maupun dari Best Corporation Syariah. Itu selalu mengembangkan diri, sehingga yang namanya ilmu itu kita akan bisa terima dari mana saja. Yang penting kita bisa terbuka dan kita bisa menambah wawasan kita, yaitu untuk mencapai hal berikut. Nah, pelatihan dan pengembangan diri itu ada 4 hal yang di sini. Tentunya kita bisa membaca buku. Pertanyaannya buku apa Bu yang dibaca? Ya kalau anak SD ya buku SD karena kita adalah seorang pemimpin, seorang pengusaha tadi ya kita membaca buku adalah buku-buku yang berhubungan dengan perkembangan bisnis kita gitu ya. Antara lain apa ya leadership boleh, kewirausahaan, mungkin untuk keuangan, manajemen, pemasaran dan strategi bisnis. Nah, macam-macam yang penting yang baik atau buku yang berhubungan dengan keimanan disambungkan nanti dengan bisnis ya silahkan aja disesuaikan dengan yang suka dibaca itu buku apa. Kemudian berikutnya SBS atau Seminar Bisnis Syariah dan Training Online. Nah, training online-nya yang aktif ya sekali ya belajar karena kita belajar kalau nggak ngerti ya bertanya silahkan ya. Saya pun kalau ditanya bisa ya saya jawab. Kalau nggak bisa menjawab ya masih ada atasan lagi yang nanti akan menjawabnya gitu ya membantu menjawab. Kemudian SSW Leadership Institute. Nah, ini sudah yang kedua kalinya atau yang kedua SSW Leadership atau SLI yang ini dilaksanakan setiap hari Kamis. Jadi Kamis ada pra SC20, Kamis kedua ada SC20 dan Kamis ketiga ada SC 150 dan 500. Sehingga SLI ini senantiasa dilaksanakan yaitu dengan kita belajar, mudah-mudahan semakin banyak ilmu yang kita terima bisa kita terapkan yaitu di lingkungan di masyarakat maka nanti akan tetap kita mendapatkan sukses. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada konsultasi mentor. Nah, di sini mentor kita atau leader kita atau founder atau co-founder itu kita selalu konsultasi, jangan malu ya. Bisa konsultasinya lewat WA, bisa telepon, bisa video call atau bisa langsung ke kediaman beliau. Apabila kita mengalami kendala-kendala dalam menjalankan bisnis ini, kalau nggak tahu ya lebih baik tanya ke mentornya. Jangan tanya ke orang lain yang di luar dari garis kita sehingga nanti malah jawabannya tidak mengenakan bahkan ada gibahnya dan sebagainya. Jadi diharapkan satu komando kita konsultasi adalah ke mentor kita. Mentornya nggak tahu ke atasnya lagi sampai nanti muaranya sampai ke founder dan co-founder kita. Yang terakhir, alhamdulillah yang terakhir yaitu yang ke-10 teknologi dan media sosial. Teknologi ini di akhir-akhir ini perkembangan teknologi sudah semakin yaitu pesatnya yang terutama yaitu kita hubungannya ke internet untuk teknologinya dan untuk media sosial juga ini sangat menjamur dan banyak sekali perkembangannya di Indonesia ini terutama untuk pengaruh positif dari teknologi dan media sosial ini yaitu adanya kemudahan kita mudah nggak ngerti langsung klik. Nah, langsung klik kemudian langsung muncul di Google di sana dari AI itu ya muncul.
Ya, komunikasinya mudah, akses informasinya cepat dan luas gitu ya, positifnya. Perluasan jaringan sosial. Lah, kita kenal orang Sulawesi, ya orang luar Jawa, bahkan orang luar Indonesia gitu bisa komunikasi. Dan sarana pemasaran, karena kita bisnis hubungannya dengan pemasaran yang efektif itu dengan menggunakan teknologi dan media sosial. Nah, di sini seperti ini gambarnya. Teknologi dan media sosial di Indonesia, from Indonesia the word, bisnis tanpa batas teritorial. Nah, kalau menemui seseorang ada batasnya, ada lautnya, ada udara, ada gunung, dan sebagainya. Kalau ini tidak ada batas. Di sini yang sering digunakan di Indonesia adalah ada WA, WhatsApp ini banyak sekali yang menggunakan TikTok, ada Instagram, ada DM atau direct message atau pesan langsung. Kemudian ada AI ini ya yang selalu kita gunakan kalau kita menggunakan Google dan juga masih ada Facebook ya masih ada digunakan itu yaitu masing-masing ini dan juga bisa beriklan. Nah, iklannya melalui apa? Ada Facebook, ada WA, ada TikTok ya, ada Instagram. Itu bisa kita gunakan. Mudah-mudahan dengan kita menggunakan yaitu teknologi dan media sosial ini maka bisnis kita akan semakin berkembang ya dengan menggunakan media sosial dan tentunya kalau berkembang lebih pesat lagi, maka apa yang kita eh, tujuan yang sudah kita targetkan itu tentunya akan lebih mudah tercapai. Jadi disinilah untuk peranan dari teknologi dan media sosial untuk mengembangkan bisnis kita, terutama kalau kita bisa membuat iklan ya, iklan-iklan yang nanti akan ditaruhkan di Facebook biasanya, atau mungkin di Instagram atau di TikTok, sehingga akan memudahkan kita untuk merekrut yaitu mitra-mitra baru yang belum kita kenal di luar yang sudah bergabung dengan kita. Sehingga dengan seperti itu mudah-mudahan bisnis kita akan semakin berkembang dan cita-cita Amin. atau target yang kita inginkan ada lebih mudah atau lebih cepat tercapai. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampai saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan ya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti ada di kolom pertanyaan atau dipimpin oleh moderator nanti akan disampaikan. Mohon maaf lahir batin. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembalikan kepada Alhamdulillah. moderator. Silahkan Bu Neng. Ya, terima kasih Bu Zikri yang sudah memaparkan eh, materi pada hari ini yang sangat luar biasa. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Dimohon Bapak Ibu aktif untuk saling bertanya supaya ramai di webinar pada malam hari ini. Silahkan. Kita. Tapi Bu Neng ada 51. Silakan Bapak Ibu. Masih pada bersama kan di Zoom yang mau bertanya atau mau sharing-sharing atau mau diskusi. Mari belajar bersama. Boleh di kolom chat atau mau langsung Bapak Ibu. Kuning, belum ada kuning.
Buning terlempar apa? Oh nggak ada. Ada kuning, kuning apa mati ininya? Bapak Ibu, silahkan yang mau diskusi-diskusi. Nggak terasa sudah. Bagaimana, Abi? Kita kuning apa terlempar kok diem aja? Srining. Kayaknya terlempar deh, Bu Haji. Nggak ada. Nggak ada ya. Di Siti Habibah langsung turun. Kuning atau mati. Bagaimana ini, Abi? Belum ada. Bapak Ibu silahkan. Kuning barangkali terlempar. Kali ada yang mau disampaikan, didiskusikan, atau mau bertanya, atau mau sharing-sharing, dipersilahkan. Hubungan dengan materi eh, dasar-dasar bisnis network marketing. Kuningnya terlempar, sehingga langsung saja. Kuning. Ya, Asia di mana itu? Bergelap-gelapan. Dari Bandung kayaknya. Asia. Lagi rombongan survei. Oh, masih di mobil Ya, ya? kami lagi survei Abi, baru Oh iya, masih makanya di jalan gelap. tol. Berapa orang Bu surveinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah. Sudah mau sampai Jakarta? Baru masuk pada larang. Ya, mudah-mudahan aman ya Bu. Selamat sampai tujuan. Semuanya sehat. Amin. Amin, amin, makasih Bunda. Mas Agung juga ya? Yang nyopir? Hmm? Goyang-goyang. Ya, udah hati-hati di jalanan malam. Makasih, makasih. Ya, enggak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini belum ada kuningnya, nggak tahu. Terlempar apa mati ini HP-nya. Usrining. Bagaimana nih AA atau Abi? Udah jam 10 kurang 10 menit jam saya. Ya, Bu. Bingung, Usriningnya nggak ada. Gimana? Closing statement aja Bu Ajatri. Oh ya, baik, baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan closing statement. Eh, yang pertama, pada prinsipnya, mari kita tingkatkan semangat kita untuk menjalankan bisnis syariah ini dari Best Syariah di komunitas anti riba, yaitu Smart Synergy World, pimpinan Abi Haji Masturi dan Umi Haja Elis Ratnasari, dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan selalu konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu berkomitmen yang tinggi untuk mewujudkan impian atau target yang sudah dicanangkan dengan selalu melakukan 7 kebiasaan orang-orang sukses ya, yang selalu dibacakan setiap kita SBS itu, yaitu harus presentasi, membaca buku, 100% user atau pemakai hadir di setiap pertemuan offline maupun online, good team player, dan follow up the system, dan duplikasi. Itu harus selalu kita lakukan. Dengan melakukan itu, mudah-mudahan mitra kita semakin banyak, kemudian tim kita juga semakin besar, dan kita bisa bekerja secara berjamaah, sehingga juga mewujudkan impian-impian kita itu secara ta'awun dan mudah tercapai. Yang ketiga, selalu melatih dan mengembangkan diri dengan komitmen persisten dan konsisten untuk mewujudkan kesuksesan secara berjamaah di SSW.
Dan kami ucapkan selamat atas tercapainya New Brilliant ya, untuk Abi dan Umi yang kedua dan untuk Ustazah Umi Kalsum Minasih yang pertama. Mudah-mudahan yang lain segera menyusul. Kita tetap semangat untuk mewujudkan impian-impian kita. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi saya mohon maaf lahir batin apabila ada hal yang kurang berkenan baik dalam perkataan maupun ucapan ya. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf lahir batin. Billahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.